Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Binbo ga Miga. Anime ini rilis tahun 2012, genrenya komedi, parodi, shonen, dan juga supernatural. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime ini bercerita tentang di balik kehidupan manusia itu terdapat dewa, yang mana Jepang disebut sebagai negara dewa. Apapun dan benda apapun di sana terdapat dewanya. Diceritakan di sana terdapat dewa kemiskinan, yang mana tujuannya adalah menyeimbangkan kehidupan manusia biar tidak berat sebelah, alias tidak ada yang miskin. Jadi terdapat dewa menyuruh dewa kemiskinan bernama Momiji untuk mengambil sebagian keberuntungan dari seorang bernama Sakura Ichiko. Awalnya dia males, tapi ketika melihat orangnya bawa semangka kayak begitu, langsung dah hal tersebut membuatnya pengen bekerja. Sementara itu MC kita Sakura Ichiko, orangnya udah pasti kaya, cantik, terus dikagumi banyak pria sehingga bikin cewek lain ngiri. Pinter juga, bukan dari akademi saja, olahraga juga dia jago. Wajar bila banyak cewek yang menjulidinya terus. Namun di sisi lain dia sendiri suka tertekan kalau diomongin kayak begitu. Tapi di satu sisi juga dia kagak peduli soalnya mereka ngiri atas dia yang kaya dan punya segalanya. Pas dia keluar dari toilet, ada Momiji. Seketika dia kaget, tapi itu orang udah kagak ada di sana. Tak lama dia muncul dari kloset. Kali ini Sakura yang kabur karena ketakutan. Lalu dia meminta pertolongan kepada gurunya. Langsung dah para cowok-cowok pengen ngebantuin. Namun pas ke sana nampak kagak ada apa-apa. Sepulang sekolah ketika Sakura lagi mandi, dia masih memikirkan kejadian tadi. Real atau kagak gitu kan. Tak lama kemudian si Momiji muncul dari bawah. Sontak dia kaget. Yang membuat pelayannya masuk ke sana. Sakura auto melemparkan Momiji kayak begitu. Habis itu mereka ngobrol lah berdua, ya kan, siapa Momiji ini. Dia jujur kalau dia adalah dewa kemiskinan, yang mana tugasnya tadi menyedot keberuntungan yang ada di tubuh si Sakura, yang katanya terlalu banyak. Dia telah mengambil keberuntungan orang lain, sehingga dicatat di sana keburukannya 99 plus lah gitu. Sedangkan si Momiji kebalikannya, kemalangannya 99 plus. Maka dari itu dia tugasnya menyedot keberuntungan si Sakura yang tanpa batas tersebut untuk dikembalikan ke orang yang tepat. Kalau kayak begini terus kagak bakalan stabil kehidupan. Momiji menjelaskan kembali masa depan si Sakura setelah nanti dia kembali menjadi orang yang normal. Ini benar-benar parah banget, dia jatuh miskin. Terus dapat suami yang biasa saja dan mempunyai anak yang banyak. Lantas dia auto kagak mau kalau kayak begitu. Tapi Momiji harus melakukannya. Alhasil dia keluarin boneka yang membawa jarum suntik yang gede banget kayak begitu. Lalu menyerang si Sakura dibantu sama bonekanya yang ternyata bisa bergerak. Untungnya dia yang hoki masih bisa menghindar. Momiji kagak mau terus terdiam. Dia mengejar-ngejar si Sakura, kagak peduli rumahnya hancur juga. Sampai di mana dia terpojok. Anehnya ada sabun di situ, jadi dia bisa terselamatkan. Setelah itu si Sakura membangunkan Suwarno, pelayannya yang pingsan tadi. Sebenarnya namanya Suwano, kita panggil saja Suwarno. Dia disuruh untuk membawa si Momiji keluar. Dikira Momiji ini adalah temannya si Sakura. Pas nganterin si Momiji keluar di sana, dia nampak kagak mau menyerah begitu saja. Dia akan balik lagi. Di sana si Suwarno merasa senang kalau si Sakura ada temannya di rumahnya. Soalnya katanya si Sakura gitu-gitu juga orangnya selalu kesepian. Karena dia kagak punya tempat tinggal, Suwarno bingung mau nganterinnya kemana. Selepas balik lagi Suwarno masih ngomongin tentang si Momiji. Yang dikata temennya itu, walaupun Sakura udah ngasih tahu, tapi tetap saja Suwarno kagak percaya. Seketika dia merasakan sakit. Terus besok adalah hari ulang tahunnya si Sakura. Si Suwarno akan membuatkan makanan untuk si Sakura.
Keesokan harinya banyak cowok-cowok yang memberinya kado seperti itu yang membuat orang lain pada ngiri. Sementara si Momiji udah memasang jebakan Gabriel 2011 yang mana ini bisa langsung menyerap keberuntungan si Sakura. Tapi tak lama kemudian ada suara pas dia cek ternyata Suwarno tergeletak di dapur ketika sedang memasak. Momiji langsung saja memberikan pesan menggunakan bonekanya kepada si Sakura kalau si Suwarno jatuh pingsan. Dia langsung saja lari ke rumah sakit. Dia mengira si Momiji lah pelakunya. Setelah sampai di sana, si Sakura dikasih tahu kalau Suwarno terkena sakit jantung dadakan. Kemungkinan dia harus dioperasi. Lantas ini jadi hari ulang tahun terburuk bagi si Sakura. Soalnya dari dulu Suwarno lah yang menggantikan orang tuanya si Sakura ketika mereka jarang pulang ke rumah, tapi sekarang malah dia sendirian. Di sana si Suwarno masak kagak selesai dan juga dia udah menyiapkan kue ulang tahun yang gede banget, tapi sayangnya rasanya terlalu manis. Ketika dia sedang sedih-sedihnya, ada Momiji yang ikut makan juga. Dia juga berkomentar sama kue manisnya tersebut. Katanya kagak kayak omongan manis pemerintah. Momiji sedikit menjelaskan kenapa si Suwarno kayak begitu. Itu salahnya si Sakura. Suwarno yang udah lama hidup bersama si Sakura otomatis keberuntungannya terus diserap sama si Sakura. Jadi sekarang keberuntungannya sudah mulai habis. Maka dari itu si Momiji melakukan seperti ini biar keberuntungannya bisa dibagikan kepada orang lain. Lalu tak lama akhirnya dia bisa menyedot keberuntungan si Sakura kayak begitu. Sakura juga kagak bakalan menyerang kali ini. Setelah berhasil katanya ini cukup untuk saat ini dia bagikan ke orang lain. Dikira Sakura bakalan nyerah, ternyata kagak anjir. Dia mengambil keberuntungannya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Si Momiji marah dong. Bisa-bisanya dia di smackdown kayak begitu. Dia udah murka banget. Dia panggil saja para kucing-kucing hitam seperti itu untuk mengejar si Sakura. Lagi dan lagi karena Sakura hoki dia masih bisa lolos lewat jalur bawah tanah seperti itu. Ketika dia udah ada di dalam, Momiji sudah ada di sana. Dia udah tahu tujuannya si Sakura untuk menyelamatkan si Suwarno menggunakan keberuntungannya tersebut. Tapi dia kagak bakalan membiarkan itu. Karena kagak ada waktu, si Sakura pun menghancurkannya seperti itu. Lalu tiba-tiba saja di sekitarnya auto mendapatkan keberuntungan. Begitupun Suwarno yang lagi kritis dan sedang dioperasi akhirnya dia bisa stabil lagi. Semuanya baik-baik saja tapi si Sakura memecat si Suwarno. Karena beberapa hal. Karena dia udah tahu alasannya dari Momiji, terpaksa dia memecatnya biar aman dan juga dia disuruh untuk hidup dengan kemauannya sendiri. Si Suwarno senang mendengar hal itu. Lalu dia pun pergi. Seminggu setelah kejadian itu si Sakura sudah lumayan terbiasa hidup sendiri. Dan kagak ada Momiji datang lagi ke rumahnya. Baru mah diomongin tiba-tiba di rumahnya ada dewa kemiskinan tersebut. Auto pada cekcok dah. Singkat cerita, setelah kejadian itu Sakura yang sudah tenang ternyata tanpa diduga si Momiji masuk ke sekolahan yang sama dengan si Sakura. Satu kelas pula. Ternyata sebelumnya si Momiji mau dikembalikan sama atasannya. Untuk balik ke tempatnya saja. Cuma dia kalau digituin jadi berasa tertekan. Dia menyuruhnya untuk bersabar sedikit. Kalau si Momiji di sana terus nanti akan ada penyebab ketidakseimbangan energi. Di sana secara dia dewa bukan manusia. Karena dia bersikeras, alhasil dewa itu pun menyuruhnya untuk melakukan terserah dia. Di sana dia mempunyai rencana bagus yaitu tadi, masuk ke sekolahannya si Sakura. Bukan apa-apa ya kan, si Sakura ini sengaja dibuat jengkel sama si Momiji. Dengan cara mengganggunya seperti itu. Mulai olahraga dia diincar mulu. Sama itu dewa, terus ke pelajaran fisika kimia gitulah. Malah dia dipasangin peledak kayak begitu. Untungnya keburu disiram air sama si Sakura. Adapun pakai penghapus. Dikira beneran penghapus, taunya besi anjir. Terus yang terakhir adalah surat. Dia terkecoh sama surat yang dikasih Momiji. Yang mana isinya itu kosong. Hal tersebut membuatnya sangat kesal. Plus dia mengeluarkan sifat aslinya yang membuat orang-orang aneh dengan sifatnya si Sakura. Pokoknya hari itu hari yang benar-benar melelahkan buat si Sakura.
Dia sepanjang sekolah terus diganggu sampai akhirnya ada pendeta yang mendekatinya. Nampak itu orang mencari-cari si Sakura. Dia adalah Bobby, kita panggil saja Johnny guys. Mukanya kayak kenal anjir. Dia pengen minta bantuan kepada si Sakura untuk memberinya tumpangan buat tidur. Coba di situ si Sakura menolaknya. Sampai harus menghajarnya seperti itu. Karena kagak sopan sama dia. Sesampainya di rumah nampak di sana banyak sekali baju yang berserakan di luar. Padahal udah dirapihin sama dia. Ternyata ada momiji di dalamnya. Apakah dia menggunakan teori Doraemon tinggal di dalam lemari? Pas dibuka terlihat dia bisa membuka portal sehingga bisa di mana saja. Yang membuat si Sakura kagak percaya akan hal tersebut. Tak lama pendeta tadi datang lagi. Yang mana dia malah mainin dalemannya si Sakura. Auto dah dia disiksa lagi seperti itu. Padahal si Sakura lagi pengen tenang. Orang itu mau menjelaskan sesuatu kepada si Sakura yang mana dia sambil makan pizza atau dia sudah seminggu kagak makan. Jadi makan banyak pizza yang dibeli oleh si Sakura. Katanya dia seorang pendeta yang merasakan ada energi yang kuat di kota itu. Alhasil dia ke tempat itu untuk mengusir energi yang kagak baik tersebut. Dan dia yakin kalau itu ada di tempat ini. Walaupun dia berbeda agama dengan si Sakura, tapi secara masih sama katanya. Mereka percaya sama dewa. Dia juga bisa melihat energi keberuntungannya si Sakura. Terus dia lagi-lagi iseng kayak begitu, auto dihajar lagi dah sama dia. Kali ini dia serius, dia memberikan senjata untuk melawan si Momiji, yaitu menggunakan Somin Sorai. Yang mana mungkin dengan kekuatan yang dipunyai si Sakura atau Somin Sorai tersebut bakalan mengeluarkan energi yang luar biasa. Sekaligus dia memberikan bajunya biar nyambung gitu kan. Harusnya memakai baju kayak samurai atau kimono gitu, ini malah pakai baju olahraga. Orang itu sengaja membuat si Sakura biar kelihatan jelas lah gitu. Terus dia mencoba untuk mau melawan si Momiji. Tapi yang ada malah dia dikatain, pakai baju olahraga kayak begitu, sampai dipotoin kayak begitu. Dia akan memberikan fotonya kepada teman-temannya, lantas dia marah gitu kan. Sampai-sampai dia mengeluarkan energi yang sangat besar, yang membuat dia memanggil banyak hewan di sana. Katanya itu bentuk energi dari keberuntungannya. Kalau begini si Momiji sudah kalah telak, diserang kayak begitu. Sampai akhirnya dia kagak mau menyerah begitu saja, apalagi dia seorang dewa. Dia akan menunjukkan kalau dia juga bisa memanggil menggunakan energi kemalangannya. Terlihat dia membangkitkan orang yang sudah mati atau Edo Tensei. Dikira bakalan serem, taunya mereka malah jadi pemalas seperti itu. Ini menjadi kesalahan dia sendiri, karena dia malas otomatis ikutan malas juga energinya. Alhasil disitulah si Sakura menggunakan kesempatannya untuk mengusir si Momiji. Malam harinya Momiji merasa kalau dia kalah lagi. Dewanya itu pun menyuruhnya buat menyerah saja. Namun Momiji kagak mau, dia berasa kagak ada harga dirinya. Dikalahkan sama manusia gitu kan. Dia tetap akan mencobanya lagi, dia akan menyusun rencananya kembali. Setelah itu si Sakura udah tenang, udah kagak ada Momiji di sana. Tapi energi-energinya itu masih ada di dalam rumahnya. Dia kagak tahu cara mengembalikannya. Ini lebih ribet dari yang sebelumnya, ditambah si Momiji datang lagi ke tempat itu. Singkat cerita si Suwarno abis dipecat, dia udah bisa melakukan banyak hal. Dan juga mengirim pengalamannya lewat sebuah surat. Dan memberikan pesan kepada si Sakura juga untuk mencari orang yang bisa menopang hidupnya. Tak lama ada si Momiji lagi menonton TV dengan santuinya. Lalu dia mengenalkan sebuah alat lagi kepada si Sakura. Yang mana alat tersebut bisa untuk membantu orang. Nanti keberuntungannya si Sakura akan tersedot sendiri ke dalam alat itu. Dan diberikan kepada orang lain. Namun dia sama sekali kagak tertarik.
Sampai dia pukul kayak begitu terkena si pendeta. Dia kagak punya orang yang dia percaya selain si Suwarno. Terjadilah keributan lagi ya kan. Yang membuat si Momiji dilempar keluar. Namun anehnya dia kuat banget. Digertak sekali lagi barulah dia bisa kenok. Salpok jir sama ikat kepala Konoha. Keesokan harinya si Sakura masih berpikir tentang saran si Suwarno untuk mencari orang. Dia berpikiran buat nyari teman saja. Namun dia sendiri di sekolahan sudah banyak yang mendekatinya, kecuali perempuan ya kan. Nah dia kepikiran juga untuk mempunyai pacar. Sayangnya ini orang punya standar tinggi, pacarnya pengen macam pangeran. Selama orang yang di sebelahnya yang sering tidur tiba-tiba terbangun dan mengigu di sana. Si Sakura auto terkesan dengan wajah cowok tersebut yang ganteng itu. Mungkin dia bisa mendekatinya. Pas mau diajak berbicara orangnya udah kagak ada. Dan ada kartu pelajarnya yang ketinggalan. Ketika melihat alamatnya nampak dekat sama rumahnya. Auto dah Sakura punya bayangan kalau si cowok bernama Suwabuki Keita ini adalah orang kaya. Si Sakura auto gercep ke rumahnya dan yang terjadi, rumahnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tak lama kemudian datanglah si Keitanya. Itu pun dia kagak mengenali si Sakura. Dia ke situ cuma mau ngasih kartu pelajarnya saja. Karena kagak enak si Keita mengajaknya makan dulu. Si Sakura terima saja. Ketika masuk banyak adik-adiknya di sana. Dan kaget juga kalau kakaknya membawa temannya. Terdapat 4 adik si Keita. Habis itu mereka makan bersama dengan menu seadanya. yakni telur dan juga ikan asin. Pantas Sakura yang kagak biasa merasa kagak nyaman. Dia yang awalnya naksir langsung berpikir 2 kali. Mau mendekati si Keita ini. Lalu dia tanyalah orang tuanya kemana. Katanya orang tuanya terlilit hutang. Terus mereka mencari sebuah harta karun di sebuah tempat. Namun sampai sekarang kagak balik-balik. Jadinya dia harus banyak mengambil kerja paruh waktu. Makanya dia di sekolah suka tidur gara-gara kerja paruh waktu. Tapi dengan melihat adik-adiknya bisa makan seperti ini, dia udah senang. Nah disinilah si Sakura mengeluarkan sifat aslinya yang mana dia yang orang kaya. Merasa kagak level dengan si Keita. Kalau uang adalah segalanya menurut si Sakura. Keita yang biasa-biasa saja merasa hina gitu kan digituin sama si Sakura. Yang nampak di sekolah, dia terlihat baik. Bahkan di sana si Sakura memberikannya uang untuk bisa makan enak. Namun sayang si Keita menolak itu semua. Lalu meminta si Sakura buat pergi. Di luar dia agak sedikit kesal digituin sama si Keita. Momiji di sana kagak mau ikut campur sama urusan pribadi si Sakura. Keesokan harinya hati si Sakura masih kagak tenang. Ketika dia masuk ke minimarket, ada Ryuta adiknya si Keita. Dia langsung dikata sombong sama si Ryuta. Nah di situ teman-temannya lagi beli kartu yang mana isinya sama dengan yang dia punya. Si Ryuta yang kagak punya duit meminta kartu yang banyak duplikatnya tersebut. Namun sayangnya tidak dikasih sama temannya. Dan menyuruh si Ryuta beli sendiri saja. Alhasil si Sakura punya ide untuk cari muka. Menolong si Ryuta biar si Keita dan yang lainnya menganggap kalau dia itu baik. Walaupun awalnya kagak mau tapi tetap Sakura membelikannya. Ditambah isinya kartu yang sangat langka. Hoki banget. Ini berkat kehokian si Sakura yang kagak ada habisnya. Dia berterima kasih hati yang tadinya kesal setelah nolongin orang jadi tenang. Si Ryuta terus menyembunyikan kartunya itu. Jangan sampai ketahuan abangnya. Namun tak lama kartu itu pun jatuh ke gorong-gorong. Ryuta nekat mencarinya di sana. Karena sibuk mencari, gorong-gorong itu pun ditutup sama orang yang berparkir di sana. Padahal kartunya sudah didapatkan. Keita yang baru nyampe hujan-hujanan dapat kabar dari si Rika kalau Ryuta belum pulang. Udah nanyain ke temannya pun kagak ada yang tahu. Keita auto mencarinya seperti itu. Dia mau menanyakan ke satu orang yaitu si Sakura. Selepas nyampe sana nampak dia kagak melihat adiknya. Katanya pas mau pulang lagi si Sakura ngomongin tentang kartu. Yang mana dia membelikan Ryuta kartu. Tapi di sana si Keita menggantinya. Pas mau pergi mereka mengobrol sedikit yang masih ada hubungannya dengan yang kemarin terkait uang.
Si Keita sebenarnya emang butuh uang, dia pengen membeli kebutuhan adik-adiknya. Namun dengan enggak punya uang, dia kagak bisa melakukan itu. Dia juga kagak mau merepotkan orang lain, selagi dia punya tangan dan kaki, dia lebih baik bekerja. Pas si Keita pergi, datanglah si Momiji yang memberikannya alat macam bando. Yang katanya itu bando bisa mendengar orang dari jarak jauh. Pas dia dengerin terdengar suara Ryuta. Dia baru tahu kalau Ryuta dalam bahaya sekarang. Si Momiji udah menyiapkan alat penyedot keberuntungan yang kemarin. Kalau si Sakura peduli dengan Ryuta, dia bisa ambil alat tersebut. Jadi Momiji kagak perlu bekerja menyedot kehokiannya tersebut. Sakura melawan hatinya kalau dia kagak peduli dengan orang lain. Pokoknya bersikeras berbohong sama hati dia sendiri. Tapi setelah dia mendengar si Ryuta yang makin berbahaya, dia langsung pergi. Tak lama kemudian Keita menemukan si Ryuta yang hampir terbawa arus kayak begitu. Ketika mau ditolongin malah dia terjatuh. Untungnya Sakura langsung menolongnya seperti itu. Lalu menggunakan kehokiannya untuk menolong si Ryuta. Setelah kejadian itu Ryuta menangis dan si Keita berterima kasih kepada si Sakura karena sudah menolongnya. Dia juga meminta maaf karena sudah marah-marah kemarin sama si Sakura. Habis itu mereka pun pulang. Hati si Sakura abis nolongin si Keita rasanya sangat hangat. Namun dengan adanya si Momiji mereka kembali ribut dah. Singkat cerita terlihat Momiji lagi mancing di sungai. Di sana ada Bobby yang menyamperin Doi yang katanya kagak ada ikannya mancing di situ. Tapi bukan ingin ikan yang dia pengen pancing. Terus dia juga agak sedikit kesal sama si Johnny karena menghalangi rencananya. Berkat dia si Sakura jadi bisa mengeluarkan kekuatannya. Dia merasa tugasnya emang seperti itu. Padahal emaknya menyuruhnya untuk tidak menyakiti perempuan. Tapi si Johnny tidak melihat si Momiji seperti perempuan karena rata. Tak lama kemudian dia dapat ikan, cuma bukan ikan yang dia mau, tapi dia dapatkan bantuan dari dewa-dewa untuk mengirimkan bantuan, yaitu seorang lelaki bernama Momo. Seketika itu langsung nempel sama si Momiji, karena udah lama kagak bertemu. Dia adalah Momo, dewa guguk. Dia mempunyai masokis yang mana ketika si Momo ini terus diberikan serangan seperti itu, maka dia akan berubah menjadi seekor anjing yang menyeramkan, yang mana bisa menarik energi keberuntungannya. Sampai bisa-bisanya cosplay jadi Dragon Ball anjir. Dikira bakalan serem taunya nyusut, macam Momiji. Di sisi lain ada Sakura yang baru pulang. Dia senang Momiji kagak datang lagi ke rumahnya. Pas mau masuk ada anjing yang meminta diadopsi. Itu adalah rencana yang sedang dijalankan si Momiji untuk bisa merebut kehokian si Sakura. Dia pakai cara dengan merayunya seperti itu, tapi Sakura nampak kagak peduli. Pas masuk, dia tetap mengikutinya, sampai manajernya pun menyuruh anjing tersebut digunakan pengikat leher. Terlihat sangat dekat seperti itu. Udah layaknya milik si Sakura. Alhasil dia mau nggak mau merawatnya. Rencana penyusupan sudah berhasil. Ketika masuk terlihat rumahnya berantakan sekali. Terakhir dia bersihkan itu 3 hari lalu. Dia akan meminta orang untuk membersihkannya lagi. Setelah itu Momo mau langsung ke intinya saja. Dia dikasih alat Dewa Gabriel 2012 macam gigi palsu buat menyedot kehokiannya. Namun sayangnya karena kehokian si Sakura lebih tinggi, jadi dia kena batunya. Habis itu mereka beristirahat terlebih dahulu. Nah pas lagi tidur si Momo yang mau menyerang malah disiksa. Sambil ngigo kayak begitu sama si Sakura. Esok harinya seperti biasa Sakura bersekolah.
Momo mencoba buat melihat si Sakura, yang mana si Sakura banyak dideketin cowok, tapi tidak dengan cewek. Dia mencoba untuk menulis kelebihan dan kekurangan si Sakura. Nah, malamnya Sakura terlihat sedang senyum-senyum sendiri, yang membuat si Momo merasa Sakura tidak seperti apa yang Momiji katakan. Dia penasaran gitu kan, apa yang bikin dia tertawa. Pas dilihat ternyata itu surat dari pelayannya. Suwarno sekarang sudah menikah lagi dan sedang mengikuti Taichi atas saran dari istri barunya. Pokoknya gitulah. Hal itu membuat si Momo ngerti kalau si Suwarno ini udah macam pengganti orang tuanya. Tapi dia punya tugas penting untuk menyedot kehokian si Sakura. Dia sudah menyiapkan boneka santet jerami mini yang mana jika dia melepaskan pakunya, nanti energi ketidakhokiannya bakalan menyebar. Pas mau disikat, melihat si Sakura menangis memanggil nama Suwarno. Hal tersebut membuat dia kagak tega, lalu dia ditarik seperti itu dan dipeluk. Paku yang tadi sudah terlepas, otomatis energinya bertebaran di mana-mana. Sampai pagi si Momo kagak bisa bernapas kayak begitu. Keesokan harinya Sakura cepat-cepat bangun dan pergi ke sekolah. Sementara para pembersih itu mau melakukan bebersih di rumahnya si Sakura. Selepas si Sakura pulang, dia mencari kotak yang berisi surat itu. Ternyata energi yang semalam terkena kotak surat si Sakura, sehingga bisa terbuang. Sakura langsung mencari kotak tersebut di tempat titik sampah dikumpulkan. Momo awalnya senang boneka santetnya berhasil. Sekarang tinggal dia mencari momen buat menyedot keberuntungannya. Dia santai-santai saja. Dia tungguin sampai malam. Si Sakura ini masih mencarinya. Dia masih kasihan. Alhasil dia tungguin lagi sampai dia ketiduran. Dan paginya tanpa diduga si Sakura masih mencarinya. Disuruh penjaganya buat pergi, dia kagak mau. Sebegitu berharganya surat itu untuknya. Lantas ini tidak seperti yang disebutkan si Momiji. Kalau si Sakura ini jahat, egois, dan lain-lain. Alhasil dia pun menolong si Sakura. Dengan penciumannya dia berhasil menemukannya. Sakura auto senang di sana. Habis itu mereka pulang. Badan Sakura udah bau busuk. Momo udah lemah seperti itu. Apalagi pas diajakin si Sakura. Dia udah pasrah kayak begitu. Gak taunya dia diajakin mandi bareng. Karena terlalu membuat Momo menikmatinya, tiba-tiba dia berubah menjadi manusia lagi. Yang membuat si Sakura kaget gitu kan. Auto dah dia dimarahin kayak begitu. Si Joni pada masuk, begitupun si Momiji yang ikutan meramaikan juga. Untungnya si Sakura ini tangguh. Si Joni yang bukan dewa pun jadi terkena batunya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.